Pernahkah kamu merasa hidupmu seperti sedang mendapat gangguan sinyal? Kamu sudah bekerja keras, sudah mencoba berpikir positif, tapi rasanya seperti ada tembok besar yang menghalangi petunjuk atau keberuntungan masuk ke hidupmu. Kamu merasa hampa, seolah-olah kamu kehilangan koneksi dengan dirimu sendiri. Masalahnya mungkin bukan pada nasibmu, tapi pada antena di dalam kepalamu. Gimana kalau saya bilang, otak kamu itu sebenarnya mirip dengan televisi tabung yang sudah tua. Dia tidak menciptakan siaran berita atau film yang kamu tonton. Dia cuma menangkap sinyal dari udara. Kalau antenanya patah, gambarnya buram. Kalau antenanya berkarat, suaranya hilang. Kebanyakan orang stres karena mereka pikir mereka harus menciptakan kesadaran atau ide hebat dari nol. Padahal rahasianya bukan pada menciptakan, tapi pada menerima. Dan di tengah otak kamu ada satu organ kecil, seukuran biji beras yang bertugas menjadi antena pusat tersebut. Namanya adalah kelenjar pineal. Halo Soul, hai Mistik, kembali dengan saya Triandoko di channel Bermain Jiwa. Di channel ini saya banyak membagikan topik-topik seputar meditasi, mistik, dan metafisika. Semua yang saya bagikan berangkat dari pengalaman pribadi, dari banyak fenomena aneh yang dulu tidak terjelaskan, tapi dari sana saya belajar banyak tentang kekuatan pikiran dan intuisi. Jadi kalau kamu tertarik untuk belajar dari dalam dirimu sendiri, menemukan curiosity, silahkan kamu subscribe dan aktifkan notifikasi. Dalam video ini kita akan bedah mekanisme antena ini secara mendalam. 1. Logika otak sebagai penerima. Mengapa otak kita sebenarnya tidak memproduksi pikiran? 2. Kelenjar pineal sebagai antena pusat. Mengapa organ ini memiliki spesifikasi fisik yang tidak masuk akal secara biologi? Yang 3. Penyebab gangguan sinyal. Hal dalam kehidupan modern yang membuat antena kita berkarat atau mengapur. Yang 4. Teknik penyelarasan frekuensi. Cara praktis membersihkan dan mengaktifkan kembali antena ini agar hidup kita menjadi lebih jernih. Mari kita bicara jujur, selama ini kita diajarkan di sekolah kalau otak adalah pusat segalanya. Otak bikin pikiran, otak bikin perasaan, otak bikin kesadaran. Tapi ada satu celah besar dalam teori ini. Ilmuwan sampai sekarang tidak pernah bisa menemukan di mana tepatnya sebuah pikiran itu disimpan. Bayangkan kamu sedang membedah sebuah radio. Kamu bisa melihat kabelnya, baterainya, dan pengeras suaranya. Tapi apakah kamu bisa menemukan penyiar radionya di dalam sana? Tentu tidak. Penyiarnya ada di stasiun pemancar yang jaraknya mungkin puluhan kilometer. Radio itu cuma alat untuk mengubah gelombang yang tidak terlihat menjadi suara yang bisa kamu dengar. Begitu juga dengan kamu. Kesadaran atau jiwa itu ibarat gelombang radio yang ada di mana-mana. Otak kamu adalah perangkat kerasnya dan pikiran kamu. Pikiran adalah suara yang keluar dari pengeras suara tersebut. Kenapa pemahaman ini penting buat kamu? Sederhana, kalau kamu merasa pikiranmu kacau, penuh ketakutan, atau merasa buntu, itu artinya televisi batinmu sedang menangkap frekuensi yang salah. Kamu tidak perlu membongkar mesinnya, kamu cuma perlu menggeser antenanya ke frekuensi yang lebih jernih. Disinilah peran kelenjar pineal menjadi krusial. Dia bukan sekedar bagian dari otak, dia adalah titik koordinat di mana sinyal dari semesta atau Tuhan masuk ke dalam raga fisikmu. Tanpa antena ini, kamu hanyalah tumpukan daging dan tulang yang berjalan tanpa arah. Sekarang mari kita bedah spesifikasi dari antena ini. Kelenjar pineal itu unik. Bahkan bagi para dokter sekalipun, ada 3 alasan kenapa organ ini layak disebut sebagai teknologi tercanggih dalam tubuh manusia. Yang pertama, satu-satunya yang jomblo di otak. Hampir semua bagian otak kita itu berpasangan, kiri dan kanan. Tapi kelenjar pineal cuma ada satu. Dia duduk manis tepat di tengah-tengah seperti wasit di tengah lapangan bola. Dalam dunia spiritual ini melambangkan kesatuan. Dia adalah titik nol. Tempat di mana dualitas atau baik, buruk, kiri, kanan, pria, wanita melebur menjadi satu kesadaran murni. Berikutnya kelenjar pineal ini adalah mata yang tidak melihat keluar. Tahukah kamu kalau bagian dalam kelenjar pineal itu punya sel-sel yang persis sama dengan sel di mata kamu? Dia punya jaringan penerima cahaya, padahal dia ada di dalam tempurung kepala yang gelap gulita. Buat apa ada mata di tempat yang gelap? Jawabannya karena dia tidak bertugas melihat cahaya fisik matahari, tapi melihat cahaya batin atau informasi yang sifatnya non-fisik. Berikutnya, kelenjar pineal ini adalah pabrik kristal cair. Di dalam kelenjar ini terdapat kristal-kristal mikroskopis yang sangat kecil. Kristal ini punya sifat unik. Kalau dia bergetar, dia menghasilkan listrik. Inilah alasan kenapa saat kamu meditasi, kamu merasa merinding atau tersengat, seperti tersengat listrik ya saat meditasi. Itu bukan imajinasi. Itu adalah reaksi fisik dari kristal di antena kamu yang sedang menangkap sinyal frekuensi tinggi. Bayangkan betapa ruginya kita kalau punya teknologi secanggih ini tapi dibiarkan berdebu atau bahkan tidak pernah dipakai sama sekali.
Nah, ini bagian yang mungkin sedikit menyebalkan, tapi harus saya sampaikan. Kenapa banyak orang modern merasa kehilangan intuisi? Kenapa kita susah sekali merasa tenang? Jawabannya, antena kita sedang mengalami pengapuran. Ibarat antena televisi yang diletakkan di pinggir laut, dia akan cepat berkarat karena air garam. Di kehidupan modern, ada beberapa garam yang merusak kelenjar pineal kita. Satu, zat kimia dalam air dan makanan. Ada zat bernama fluorida yang seringkali masuk ke tubuh kita tanpa sadar. Zat ini punya hobi buruk. Dia suka nempel di kelenjar pineal dan mengubahnya menjadi keras seperti semen. Kalau sudah mengeras, kemampuan antenanya untuk bergetar dan menangkap sinyal jadi hilang. Kamu jadi orang yang sangat logis, tapi kehilangan rasa, kehilangan firasat. Yang kedua, polusi cahaya biru. Kelenjar pineal itu sangat sensitif sama cahaya. Tugas utamanya adalah memproduksi hormon tidur atau melatonin saat gelap. Tapi apa yang kita lakukan sebelum tidur? Kita malah menatap layar ponsel yang cahayanya sangat terang. Ini bikin kelenjar pineal kita bingung. Dia pikir ini masih siang. Akhirnya dia berhenti bekerja. Akibatnya tidurmu tidak berkualitas dan antena kamu tidak sempat melakukan pembersihan otomatis di malam hari. Yang ketiga, stres kronis. Mode bertahan hidup. Saat kamu stres, energi tubuhmu ditarik ke otot dan otak bagian belakang untuk bertarung atau berlari. Energi tidak pernah sampai ke tengah, ke kelenjar pineal. Antena kamu kekurangan daya listrik. Kamu jadi cuma bisa memikirkan cara bertahan hidup hari ini, tanpa bisa melihat peluang besar di masa depan. Lalu bagaimana cara memperbaikinya? Tenang, tidak perlu operasi atau biaya mahal, kita cuma perlu melakukan pemeriksaan rutin. Yang pertama, detoksifikasi fisik. Mulai perhatikan air yang kamu minum, jika memungkinkan gunakan penyaring air yang baik. Kurangi makanan yang terlalu banyak bahan pengawet, berikan kesempatan pada tubuhmu untuk membuang tumpukan semen atau kapur yang menempel di kelenjar tersebut. Kemudian, manfaatkan matahari pagi. Ini rahasia kuno. Sinar matahari pagi yang masuk melalui mata akan mengirimkan sinyal ke kelenjar pineal untuk bangun. Ini seperti melakukan kalibrasi ulang pada antena kamu agar selaras dengan ritme alam semesta. Berikutnya, teknik getaran atau gumaman. Ingatkan tadi saya bilang, ada kristal di dalam otak. Kristal itu butuh getaran agar aktif. Saat kamu meditasi dan mengeluarkan suara rendah seperti om, amin. Nah, sebenarnya ada kata-kata yang sama. Getaran itu akan merambat ke tengah kepala dan mengguncang kristal-kristal tersebut. Ini adalah cara manual untuk menyalakan daya pada antena kamu. Berikutnya, meditasi fokus ke titik nol. Duduk tegak, pejamkan mata dan bayangkan kamu sedang bernapas bukan lewat hidung, tapi langsung lewat titik di antara kedua alismu menuju ke tengah kepala. Lakukan ini 10-15 menit. Awalnya mungkin terasa berat, tapi lama-lama kamu akan merasakan sensasi tekanan ringan atau cahaya. Itu tandanya antenamu mulai menangkap sinyal lagi. Oke, kita rangkum apa yang sudah kita bahas tadi. Pada akhirnya, hidup ini bukan tentang seberapa keras kamu berteriak pada dunia agar keinginanmu dikabulkan. Hidup ini tentang seberapa jernih antena kamu bisa menangkap tuntunan yang sudah disediakan oleh semesta. Ketika kelenjar pineal kamu aktif, kamu tidak lagi berjalan dalam gelap. Kamu akan mulai merasakan kebetulan yang menguntungkan. Kamu akan tahu kapan harus melangkah dan kapan harus diam. Nah, itulah yang kita sebut sebagai hidup yang berkelimpahan. Nah, sebagai percobaan, kamu bisa membuat eksperimen. Malam ini 1 jam sebelum tidur, matikan ponselmu, biarkan kelenjar pinealmu beristirahat dalam kegelapan total. Rasakan perbedaannya saat kamu besok bangun. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Kalau kamu merasa video ini memberikan sudut pandang baru, silahkan berikan like dan bagikan ke orang-orang yang kamu peduli untuk membantu algoritma. Terima kasih juga untuk semua member yang selama ini mendukung channel Bermain Jiwa. Kita ketemu di video yang lain. Selamat bermeditasi, selamat bermain jiwa.